Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan juga masuk lewat WhatsApp ya. Dikatakan, apakah boleh bertawasul kepada orang saleh atau ulama yang sudah meninggal? Ada yang bilang tidak boleh dengan alasan di surat Fatir ayat 14. Seperti apa surat Fatir ayat 14? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, kata Allah, menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Ya, kurang lebih begitu. Subhanallah, ayat ini kan membahas tentang para musyrikin, orang-orang musyrik. Bukalah kitab-kitab tafsir. Jadi orang-orang musyrik itu kan memanggil berhalanya, meminta kepada berhalanya. Kata Allah, kalian tidak akan didengar oleh berhala itu. Kalaupun mereka dengar berhala-berhala, patung-patung, mereka akan mampu memberikan apa yang kamu minta. Dan di hari kiamat justru nanti benda-benda atau patung-patung ini, kata Allah, akan menjadi saksi atas kelakuan syirikmu di hadapan Allah. Itu kan membahas tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada hubungannya dengan orang yang ziarah makam orang saleh yang sudah meninggal. Kenapa disamakan? Kenapa dihubungkan? Apakah orang yang datang ke makam orang saleh dia ke sana untuk menyembah? Apakah ketika orang ziarah kemudian ditanya, pada mau kemana? Kami mau pergi ke sesembahan kami. Apa begitu jawabannya? Kami ziarah kubur. Ngapain ziarah kubur? Mau menyembah. Apa begitu? Kan tidak pernah. Lalu kenapa kita harus suudzon sama mereka? Bahwa mereka itu berdoa, memohon kepada para orang-orang saleh itu. Kenapa harus suudzon? Semua yang datang ke ziarah makam orang saleh yang datang itu memohonnya kepada Allah dan berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya saja mereka, kan tadi sudah kita singgung sedikit, mereka ingin meregup keberkahan Allah yang ditaruh oleh Allah sendiri di tempat mulia itu, karena di tempat mulia itu ada hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Itu kan jauh berbeda dengan konteks yang dibahas dalam ayat tadi. Sama seperti hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini juga sering dijadikan dalil tidak boleh bertawasul dengan para aulia yang sudah meninggal. Hadisnya mengatakan Allah melaknat para Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini dikatakan dalil dilaknatnya orang yang ziarah kubur untuk bertawasul. Loh, kan sudah jelas Nabi mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Berarti kan membahas Yahudi dan Nasrani yang dilaknat. Kenapa kok umat Islam dimasukkan? Kemudian di situ dikatakan alasannya oleh Nabi. Kenapa dilaknat? Karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Lah, apakah ada umat Islam yang menjadikan kuburnya masjid? Kubur waliullah masjid, salat di sana, azan di atas kuburannya, dan tidak ada. Kan dalam fikih, dalam Islam haram salat di atas masjid, tidak boleh, duduk saja tidak boleh. Yang terjadi apa? Orang ziarah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian berzikir di situ, mendoakan ataupun berzikir memohon kepada Allah dengan wasilah orang yang dekat kepadanya, ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman para ulama kita, seperti saya katakan tadi, saya kutip Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, sebagaimana dikutip dalam kitab Tarikh Baghdad oleh Al-Khatib, Imam Syafi'i sendiri yang hidup di abad ketiga Hijriyah atau abad kedua Hijriyah, ulama salaf. Imam Syafi'i, siapa yang ragukan kealiman beliau, kesalehan beliau? Beliau mengatakan tidak pernah saya ditimpa masalah kecuali saya bersalat hajat lalu pergi ke makam Imam Abu Hanifah, saya berdoa kepada Allah di sana dengan wasilah Imam Abu Hanifah. Saya tidak pernah melakukan itu kecuali Allah langsung menyelesaikan permasalahan saya.
Itu Imam Syafi'i dan banyak imam-imam lainnya. Dikatakan juga dalam banyak riwayat, Siti Aisyah pernah didatangi oleh sejumlah sahabat karena kekeringan, kemarau panjang. Apa kata Siti Aisyah? Unzuru ila qabri Rasulillah. Pergi sana, lihat, pandang kuburnya, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya mudah-mudahan dapat dipahami, tawassul dengan hidup sama saja tawassul dengan yang mati. Kok sama? Kalau dibedakan bahaya. Kalau kita bilang tawassul dengan yang hidup saja boleh, tawassul dengan yang meninggal tidak boleh, berarti kita menyimpulkan, kita meyakini bahwa yang hidup ini punya kemampuan dan kemampuannya dicabut setelah dia meninggal, maka tidak lagi bertawassul. Subhanallah. Mereka mau hidup mau mati bukan mereka yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Ya, karena kalau sudah Allah yang memberikan bukan mereka, berarti apapun kondisi mereka tetap sah-sah saja, karena toh yang memberikan adalah Allah yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Maka apapun kondisi hamba itu yang dijadikan sebagai wasilah, mau hidup mau mati, kan tidak ada bedanya. Karena yang memberikan bukan mereka, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan mereka tidak berkurang sedikit pun setelah meninggal di sisi Allah, di mata Allah. Bahkan menjadi jauh lebih mulia setelah meninggal, karena tidak lagi terbelenggu seperti kehidupan di dunia ini. Ya mudah-mudahan dapat difahami. Maka alhasil boleh-boleh saja sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita dan menjauhkan kita daripada suudzon kepada umat Islam, ya. Amin amin ya rabbal alamin.